Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 5 dimanapun Anda berada ya. Kali ini kita akan lanjutkan soal nomor 4 dan soal nomor 5 untuk soal pemecahan masalah latihan ulangan di buku ESPS Matematika kelas 5, latihan ulangan bab 4 paket 1 tentang kubus dan balok ya. Jadi untuk nomor 1, 2, dan 3 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan Anda periksa atau silahkan Anda cari di playlist di channel ini, playlist pembahasan ESPS Matematika kelas 5 ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke soal nomor 4 ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kotak perkakas berbentuk balok memiliki volume 9216 cm3 ya. Kotak tersebut akan diisi oleh kotak-kotak kecil berbentuk kubus. Panjang kotak perkakas sama dengan 8 kali panjang rusuk satu kotak kecil yang disejajarkan. Jika lebar dan tinggi kotak perkakas berturut-turut adalah 24 cm dan 12 cm, maka tentukan kotak kecil terbanyak yang dapat dimasukkan ke dalam kotak perkakas ya. Oke, sebelum kita mulai menjawab, mari kita coba pahami dulu ya soal ini. Jadi ada sebuah kotak perkakas ya, bentuknya balok ya, kemudian volumenya 9216. Nah, akan diisi oleh kotak-kotak kecil ya, yang bentuknya kubus. Nah, sekarang panjang kotaknya itu sama dengan 8 kali panjang rusuk satu kotak kecil yang disejajarkan ya. Jadi nanti panjang rusuk kali 8 ya. Ya. Jadi panjang kotaknya itu, panjang kotak perkakas itu 8 kali panjang rusuk satu kotak kecil ya. Panjang rusuk kubus ya. Oke. Nah, lebar tingginya sudah diketahui, jadi kita memang cari panjang kotak perkakasnya. Oke. Kita coba jawab ya. Mari kita mulai jawab. Kita tulis dulu, diketahui volume kotak perkakas bentuknya balok ya, itu 9216 cm3 ya. Diisi kubus-kubus kecil ya. Panjang kotaknya 8 kubus yang disejajarkan. Nah, panjang kotak atau panjang baloknya itu 8 kali rusuk kubus. Nah, 8 kali panjang rusuk kubus. Lebar kotaknya dan tinggi kotaknya, lebar kotak balok ya atau kotak perkakas, lebar baloknya dan tinggi baloknya 24 dan 12. Yang ditanyakan berapa kotak kecil terbanyak yang dapat masuk ke kotak perkakas ya. Ada beberapa langkah ya untuk mengerjakan soal ini. Ada 4 langkah ya yang bisa kita lakukan ya. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah kita menentukan dulu panjang baloknya, karena volume baloknya sudah diketahui, lebarnya sudah diketahui, tingginya juga sudah diketahui, maka kita bisa menentukan panjang baloknya ya. Oke, panjang balok itu sama dengan volume dibagi lebar kali tinggi ya. Karena volume itu panjang kali lebar kali tinggi, maka untuk mencari panjangnya ini kita bagi volume dengan lebar kali tinggi balok ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Volume baloknya tadi 9216, kita bagi dengan lebar baloknya itu adalah 24 cm dan tinggi baloknya 12 cm ya. 24 kali 12 itu 288. Jadi panjang baloknya itu 9216 dibagi 288 sama dengan 32 cm. Nah, oke, sekarang setelah diketahui panjang baloknya, kita lanjutkan ke menentukan panjang rusuk kubus ya. Dengan data yang sudah diketahui tadi ya, panjang balok itu sama dengan 8 kubus yang disejajarkan.
Jadi panjang rusuk kubusnya itu berarti panjang kotak atau panjang perkakas atau panjang balok dibagi 8 ya. Oke, untuk menentukan panjang rusuk kubus berarti panjang rusuk kubusnya itu panjang balok dibagi 8 ya. Berapa tadi panjang baloknya? Sudah diketahui kan, 32 cm ya. 32 cm dibagi 8, jadi ketemu berapa ini? 32 dibagi 8 sama dengan 4 cm. Ini adalah panjang rusuk kubusnya atau panjang kotak-kotak kecil ya, yang akan kita gunakan untuk mengisi perkakas. Nah, setelah diketahui panjang baloknya, kemudian panjang rusuk kubusnya atau rusuk kotak-kotak kecilnya, nah, kita tentukan volume kubusnya. Nah, volume kubus yang sudah kita ketahui rusuknya adalah 4 cm. Nah, rumus volume adalah, karena ini bentuknya kubus ya, berarti volumenya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau R pangkat 3. Kita masukkan berapa panjangnya, 4 cm ya, jadi volumenya adalah 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16, kali 4 sama dengan 64 cm kubik ya. Jadi volume kubusnya sudah diketahui ya, volume kotak-kotak kecilnya sudah kita ketahui, kemudian volume baloknya tadi sudah diketahui ya. Jadi kita sekarang bisa menentukan banyak kubus terbanyak yang bisa masuk perkakas ya. Tentu saja dengan cara membagi volume kotak perkakas atau volume balok kita bagi dengan volume kotak kecil atau volume kubusnya ya. Kita masukkan angka-angkanya. Volume kotak perkakas atau volume balok tadi adalah 9216 cm kubik ya. Kemudian kita bagi dengan volume kubusnya itu 64 cm kubik ya. 9216 dibagi 64 ternyata hasilnya adalah 144. Nah, dengan demikian sudah bisa kita ketahui ya berapa banyak kotak kecil terbanyak yang bisa masuk ke kotak perkakas, yaitu 144 kotak kecil atau 144 kubus. Kita tuliskan kesimpulannya. Jadi kotak kecil terbanyak yang masuk ke kotak perkakas adalah 144 kubus ya, sejumlah 144. Oke, selesai ya untuk nomor 4. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Kita baca dan pahami terlebih dahulu soalnya. Oke, untuk soal nomor 5 ternyata disediakan atau ditampilkan sebuah gambar ya. Ini gambarnya, di situ ada sebuah kubus ya, yang atas itu kubus yaitu jadi gabungan antara kubus dan balok ya. Yang atas itu adalah sebuah kubus dan yang bawah itu balok ya. Nah, yang diminta atau soalnya adalah gambarlah jaring-jaring bangun ruang gabungan di samping ya. Jadi kita diminta untuk menggambar jaring-jaring bangun ruang gabungan antara kubus dan balok ya. Oke, ini sudah saya gambarkan ya, ini gambar yang sederhana ya ini. Nah, jadi seperti inilah gambarnya ya untuk soal yang nomor 5, jaring-jaringnya. Jadi ini yang atas, ini adalah jaring-jaring kubus yang atas ya, jaring-jaring kubusnya. Ini adalah alasnya. Kemudian di sini adalah sisi depan, ini sisi samping kanan, samping kiri. Kemudian ini sisi belakangnya dan ini tutupnya, tutup kubusnya. Nah, setelah kita gambarkan untuk jaring-jaring kubusnya, kita bisa tentukan jaring-jaring baloknya yang ada di bawah ya, karena gabungan tadi. Nah, di sini adalah alas baloknya, ini alas baloknya ya, alas baloknya. Kemudian ini sisi depan, ini sisi belakangnya ya. Kemudian ini sisi kanan, ini sisi kiri ya. Nah, kemudian yang ini ya adalah merupakan tutupnya
ya, tutupnya tidak penuh ya, ini tutupnya tidak penuh. Kenapa tidak penuh? Karena di atasnya ada sebuah kubus ya, ada sebuah kubus yang ditempelkan di atasnya ya. Kalau secara utuh itu kan balok kan seperti ini ya, jadi ini ada tutupnya satu lagi, ini tutup yang besarnya sama dengan alas ya, jadi ada tutupnya seperti ini. Nah tutupnya inilah yang tidak penuh ya, tutupnya ini tidak penuh, hanya ini bagian-bagian kecil ini saja, karena tadi di atasnya ada sebuah kubusnya ya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini mohon maaf, ini kurang mungkin kurang tepat ya, kurang pas akurannya mungkin ya, tapi gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi ada sisi tutup ya, tutupnya ini yang tidak penuh ya, tidak menutup penuh bagian atas balok, karena di atas baloknya itu diletakkan sebuah kubus ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat untuk pembahasan ini. Dengan demikian kita sudah selesai mengerjakan soal latihan ulangan bab 4 paket 1 ya. Bisa kita lanjutkan ke paket 2 ya pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.